Halo Tribuners, live update Tribun News sore kembali hadir menemani Anda pada hari ini Jumat 28 Juli 2022. Seperti biasa kami akan menyajikan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners, kasus investasi bodong di Bengkulu Selatan kini memasuki babak baru. Terlapor berinisial ED dan VE selaku saksi kasus kembali dipanggil oleh kepolisian. Mereka dipanggil untuk mencocokkan keterangan keduanya sebelumnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Sendi Kurniawan, reporter dari Tribun Bengkulu yang akan menyampaikan hasil pertemuan kali ini selengkapnya. Silahkan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea yang berada di studio. Baik, saya akan menjelaskan sedikit kronologis terkait dengan kasus investasi bodong yang ditangani oleh Polres Bengkulu Selatan. Di mana awal mulanya kronologis si korban ini memang dibujuk rayu oleh pelaku, di mana korban diiming-imingi akan diberikan bonus sebesar 20% dari hasil setoran uang yang diberikan dari korban ke pelaku. Nah, untuk sementara Tribuners, Polres Bengkulu Selatan dalam menindak kasus ini sudah menetapkan satu tersangka, yaitu saudari PE yang merupakan warga desa Batu Lambang, Kecamatan Pasar Mana. Dan selanjutnya saat ini Polres Bengkulu Selatan juga kembali menerima laporan sebanyak dengan total 6 laporan dengan jumlah kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah Tribuners. Jadi untuk saat ini untuk penetapan tersangka baru segera akan dilakukan pihak Satreskrim Bengkulu Selatan, namun saat ini penyidik masih melengkapi berkas serta bukti untuk melakukan penetapan tersangka baru Tribuners. Nah, hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Bengkulu Selatan terakhir dilakukan konfrontir dari pelaku dan saksi, di mana di sini pelaku dan saksi saling menyalahkan, di mana mereka mengatakan pelaku yang mendalangi dan juga saksi yang mendalangi dalam kasus ini Tribuners. Jadi untuk saat ini mungkin itu saja laporan yang dapat saya sampaikan rekan Dia di studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama Kanit Pidum Satreskrim Polres Bengkulu Selatan Ibda Dodi Heriansyah selengkapnya. Jadi untuk investasi bodong ini ada awalnya itu pertama kali untuk korban yang melapor itu Gusmita Tri Damayati. Itu yang untuk pertama kali kemarin sudah kita periksa dan sudah kita lengkapi untuk administrasi dan berkas sudah kita kirim, dan untuk tersangka juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian untuk kerugian awal pelaporan pertama itu 14.500.000. Untuk total seluruh laporan investasi yang kita terima berapa banyak? Untuk laporan yang sudah berupa laporan polisi itu sudah 6 LP untuk laporannya. Artinya satu sudah lengkap dan artinya tinggal 5 lagi ya Pak? Ya, masih satu proses. sudah lengkap, tinggal tunggu serah terima dengan jaksa. Untuk yang 5 sudah kita lengkapi juga. Oke, Pak, untuk sistemnya sendiri Pak seperti apa Pak? Untuk sistem memang katanya ini investasi bodong, tapi dari keterangan tersangka sebenarnya ini lebih kepada seperti berbunga. Katakanlah ada bonus itu 20% dari setiap uang yang disetorkan. Untuk total seluruhnya berapa Pak? Sudah nyampe miliaran atau berapa Pak untuk kerugian yang kita taksir Pak? Diperkirakan sudah di atas 800-an. 800 juta. Oke. Pak, himbauan Pak untuk pada masyarakat Pak, ini kan bukan hanya satu kali lagi Pak. Ya. Jadi himbauan Pak kepada masyarakat. Baik, untuk himbauan kepada masyarakat intinya tetap waspada apabila
ada yang menawarkan, itu perlu dikonfirmasi terlebih dahulu, baik itu kepada yang bersangkutan dan termasuk juga kepada instansi-instansi yang berkepentingan di dalam hal apalagi investasi. Jadi artinya jangan mudah percaya ya, Ya, Pak. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Mantan Bupati Sika, Alexander Longinus, turut hadir dalam aksi demonstrasi di pelataran kantor Kejari Sika pada Kamis 28 Juli kemarin. Aksi itu dilakukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Santo Thomas Morus Maumere. Alexander bahkan menantang Kejaksaan Negeri Sika untuk menangkap Bupati Franciscus Roberto soal dugaan korupsi dana belanja tak terduga. Terkait ini, selengkapnya akan dilaporkan rekan Nofri Fuka, reporter Tribun Flores yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, selamat sore rekan D dan selamat sore sahabat Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa kemarin mantan Bupati Sika, Alexander Longinus, menantang pihak Kejaksaan Negeri Sika untuk menangkap dan memeriksa Bupati Sika saat ini, Franciscus Roberto Diego, terkait dengan dugaan soal dugaan kasus korupsi dana BTT tahun anggaran 2021. Ungkapan ini disampaikan oleh mantan Bupati Sika, Alexander Longinus, dalam aksi demo yang digelar oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI, yang kemarin menggelar aksi damai di pelataran kantor Kejaksaan Negeri Sika di Kelurahan Wayuti, Kecamatan Alo, Kabupaten Sika. Dalam kesempatan itu, beliau, Pak Alex, sempat menyampaikan orasinya di tengah anggota PMKRI dan juga dengan pihak Kejari Sika yang menyambut kedatangan dari perwakilan dari PMKRI Maumere. Adapun ia juga menyampaikan bahwa menceritakan pengalamannya terkait dengan sebelumnya ia sempat menjabat sebagai bupati dan pernah ditahan karena diduga melakukan korupsi, namun melalui penyelidikan bahkan ia juga sempat ditahan dan mendekam di penjara, namun hasil akhirnya ia dibebaskan karena tidak korupsi atau tidak terbukti melakukan tindakan korupsi. Sehingga ia pun juga menyampaikan keprihatinannya melihat kenyataan sekarang yang menurutnya bahwa tata pemerintahan di Kabupaten Sika saat ini sangat memprihatinkan. Dan ia juga menegaskan dalam penyampaiannya berani tidak pihak Kejari Sika menahan dan memeriksa Bupati Sika saat ini, Franciscus Roberto Diego. Adapun selain itu juga kita berkesempatan mewawancarai salah satu aktivis PMKRI, Novencius. Ia juga menyampaikan bahwa melalui penyelidikan mereka, pantauan mereka, bahwa kasus ini yang diduga sudah ada tersangkanya, mereka mengharapkan bahwa kiranya juga pihak Kejari Sika dapat berani menahan dan memeriksa Bupati Sika. Dan kemarin mereka melakukan aksi, dan aksi itu merupakan aksi yang kedua setelah aksi yang dilakukan pada bulan Januari lalu. Dan juga pada kesempatan yang sama kita berkesempatan untuk mewawancarai pihak Kejari Sika yang diwakili oleh Kasih Intel R. Ibrahim. Ia juga menyampaikan terima kasih terutama kepada pihak PMKRI Maumere yang juga turut menjadi agen terutama dalam mengawal kasus ini. Dan ia juga meminta semua pihak untuk mendukung terutama dalam mengungkap dan membuka kasus ini lebar-lebar, terutama dalam menyelidiki kasus ini dan bisa memperoleh jawaban yang sesuai dengan hasil penyelidikan. Dan demikian informasi dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Nofri Fuka di Sika. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Tribuners, misteri penemuan jasad pria di Sungai Waise Putih, Kabupaten Lampung Tengah minggu lalu akhirnya terungkap. Pria itu ternyata korban pembunuhan temannya sendiri karena ketahuan dekat dengan istri pelaku. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fajar Ihwan di Sidik, reporter Tribun Lampung yang siap dengan laporan lengkapnya. Silakan rekan. Halo rekan Fajar.
rekan Fajar dengan laporan Anda. Baik, apakah sudah terhubung? Sudah, rekan, silakan. Oke, terima kasih Saudari Dia. Di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, tempat geger penemuan jasad pria pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 dan akhirnya telah terungkap oleh tim TKP 308 Polres Lampung Tengah. Korban yang berinisial YI, umur 23 tahun, dibunuh oleh temannya sendiri yang berinisial TR. Pada saat kejadian, TR tersangka takut ketahuan memiliki hubungan dengan istri YI, sehingga bersama 8 temannya, maksud saya, nekat membunuh saudara YI. TR merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Tim TKP atau Tim Khusus Anti Bandit 308 Polres Lampung Tengah berhasil menangkap 5 tersangka TR dan 4 temannya dalam waktu 4 hari. Kemudian dari hasil penyelidikan Polres Lampung Tengah, pembunuhan terhadap korban YI dilatarkan tersangka TR yang khawatir kedekatan dengan istri YI diketahui oleh YI. Kemudian Kapolres Lampung Tengah, Dovi Fahlevi Sanjaya, mengungkapkan awalnya tersangka TR kehilangan SIM card ponselnya hilang, kemudian menuduh YI selaku korban dan suami dari istri korban menuduh YI telah mencuri, namun YI tidak mengaku. Karena TR takut, khawatir kedekatannya dengan istri YI terbongkar, akhirnya TR mengajak 8 temannya untuk menghabisi nyawa YI. Sebelum jasad ditemukan di Sungai Wais Putih, Anak Tuha, Lampung Tengah, Kapolres Lampung Tengah menjelaskan, YI terakhir kali diketahui keluarganya pergi bersama TR dan AJ, teman TR, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 8 pagi. YI yang tinggal di Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dijemput oleh TR dan AJ menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver, yang pada konferensi pers merupakan barang bukti pembunuhan saudari YI. TR juga menjemput sejumlah teman lainnya yang ikut dalam aksi pembunuhan ini, yaitu inisial GL, MK, BG, CB, AL, TD, dan IB, yang masih rata-rata di bawah umur, yaitu dari umur 17 hingga 21 tahun. Kemudian pada saat prosesi pembunuhan, TR sempat memukul kepala korban YI menggunakan pecahan keramik lantai. Kemudian korban YI yang tak berdaya diangkat menggunakan mobil Xenia dan kemudian dibawa berkeliling untuk dibuang jasadnya. Pada saat keliling itu ke arah Pesawaran menuju Pringsewu hingga tembus ke Padang Ratu, Lampung Tengah, dan dipilihlah Sungai Wais Putih, Lampung Tengah sebagai tempat pembuangan jasad. Kemudian jajaran Polres Lampung Tengah kemudian meminta keterangan kepada keluarga korban yang sudah melapor, termasuk mengenai keberadaan korban YI yang hingga hari terakhir pergi dari rumah, yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekitar pukul 15, TKP 308 berhasil menangkap tersangka TR dan 4 rekannya, yaitu tersangka IB, merupakan warga Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Kedua IB dan TR ditangkap oleh TKP 308 di sekitar Terminal Cilengsi, Bogor. Perlu diketahui bahwa otak dari pelaku pembunuhan tersebut, yaitu TR, merupakan residivis yang pernah masuk penjara sebelumnya, yaitu tersangkut kasus penganiayaan dan penyalahgunaan narkoba. Dan akhirnya 5 tersangka tersebut berhasil ditangkap dan 4 lainnya masih buron. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dea. Kembali ke studio. Baik.
Baik, Tribuners, rekan Fajar juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Valevi Sanjaya terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Baik, saya lanjut ya. Pada tanggal 21 sekira jam 11.30 saya langsung mendapatkan perintah dari Bapak Kapolres untuk melakukan pengejaran para pelaku yang sudah teridentifikasi di Merak, Serang, Banten. Jam 6 pagi sampai di sana kami langsung mapping dan mendapatkan 3 orang pelaku atas nama GL, kemudian TD, kemudian AJ. Setelah kami interogasi di sana, mengembang lagi terhadap tersangka lainnya, langsung kami kejar di daerah Bogor, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Di sini kita Polres Lampung Tengah mau merilis hasil ungkap kasus pembunuhan. Jadi kemarin pada hari Minggu sekitar pukul 17.00 sore hari ditemukan sosok seorang mayat di saluran irigasi Bedeng 3, Kampung Bumi Haji, Kecamatan Anak-Tua, Kabupaten Lampung Tengah, di mana mayat tersebut ditemukan oleh warga yang sedang melaksanakan memancing. Warga tersebut melaporkan ke Polsek, yaitu saudara Paiman dan saudara Erwandi yang sedang memancing, menelpon ke Polsek Anak-Tua bahwa ada mayat dalam keadaan tengkurap dan dilakukan evakuasi bersama Perkampungan diduga menjadi sarang narkoba di Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara kembali digerebek polisi. Dalam penggerebekan kali ini, tim Satres Narkoba Polrestabes Medan mengamankan sejumlah pria. Terkait kronologi lengkap penggerebekan kampung ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, ada rekan Vian, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, memang kemarin Narkoba Polrestabes Medan kembali melakukan penggerebekan di Jalan Klambir 5, tepatnya di Kecamatan Medan Helvetia. Di sana petugas langsung mendatangi lokasi. Awalnya petugas mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di lokasi itu dari informasi masyarakat yang melaporkan maraknya peredaran narkoba di sana, sehingga petugas dari Satuan Narkoba Polrestabes Medan langsung mendatangi lokasi dan langsung melakukan penggerebekan di lokasi. Di sana petugas sempat dihalangi oleh sejumlah masyarakat yang berada di sana, namun setelah dikoordinasikan sejumlah masyarakat ini pun tidak melakukan untuk mencegah petugas melakukan penggerebekan itu, sehingga di sana petugas langsung mengamankan ada 4 orang pria yang diduga sebagai pemakai narkoba di sana. Selain itu petugas juga menemukan sejumlah barang bukti, yaitu adanya sejumlah bong sabu dan juga sedikit bekas sabu, sisa bekas pakai yang ditemukan di lokasi. Nah, di lokasi ini petugas sudah 2 kali melakukan penggerebekan, di mana sebelumnya petugas melakukan penggerebekan di bulan Februari 2022 lalu. Saat itu petugas juga sempat mengamankan 4 orang pria, salah satunya merupakan bandar narkoba di lokasi itu. Waktu bulan Februari itu, petugas juga sempat menyita puluhan mesin judi jackpot dari lokasi. Namun saat penggerebekan kemarin, petugas tidak lagi menemukan adanya sejumlah mesin judi jackpot di lokasi, hanya menemukan
barang bukti berupa bong sabu di lokasi kejadian. Saat ini keempat pria tersebut sudah dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mereka ini merupakan pemakai ataupun bandar di lokasi itu. Ya, menurut informasi juga lokasi itu memang kerap dijadikan tempat untuk peredaran narkoba karena lokasinya itu memang agak di pemukiman warga namun berada di paling ujung dan bertepatan dengan di samping sungai sehingga mereka ini ketika digrebek seperti kemarin sempat lari memasuki sungai namun petugas berhasil mengejar mereka. Ya, sekian dari saya Dea, kembali ke studio. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Kanit 3 Satres Narkoba Polrestabes Medan, Ibtu Marvel Ansanai terkait kasus ini selengkapnya. Ya, untuk kegiatan GKN hari ini di Polsek Medan Sunggal ada diamankan sementara 4 orang diduga pelaku penyalahgunaan narkotik. Nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Reskrim Polsek Medan Sunggal. Tempat yang kita gerebek ini memang target atau bagaimana? Ya, untuk tempat yang kita laksanakan GKN pada hari ini sebenarnya adalah informasi dari masyarakat yang resah terhadap peredaran narkotik di daerah tersebut. Juga ini merupakan hasil penyelidikan dari teman-teman Reskrim Polsek Medan Sunggal. Untuk kegiatan ini akan terus kita laksanakan hingga Kota Medan, khususnya juga Kecamatan Medan Sunggal bisa bersih dari peredaran narkotik. BB apa aja Bang yang disita Bang? Ya, sementara ada beberapa alat hisap sabu dan klip plastik sisa sabu atau narkotik jenis metapetamin. Ada perlawanan dari Bang waktu perlawanan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas karena mungkin lokasi tersebut pemukiman padat, jadi mungkin ada beberapa komplain dari masyarakat terkait penindakan yang kita lakukan pada sore hari, tapi semuanya bisa dikoordinasikan dengan baik. Bang, untuk 4 orang ini pemakai kah atau pengedar Bang, gimana? Nah, untuk perannya sebagai pemakai atau pengedar masih akan dilaksanakan penyelidikan, terutama juga asesmen terkait urin dan lain sebagainya. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Jambi. Pemuda di Desa Pagar Puding Lamo, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo tega membacok ibunya sendiri. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kronologi kejadian dan juga apa motif dari anak tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan Sopianto, reporter dari Tribun Jambi. Silakan dengan informasi Anda. Oke, terima kasih rekan Dea, dapat saya informasikan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo, NP 26 tahun tega membacok ibu kandungnya dengan senjata tajam jenis parang. Akibat perbuatannya, korban yang merupakan ibu kandungnya luka di bagian kepala, wajah, dan tangan hingga dilarikan ke Rumah Sakit RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo. Insiden itu terjadi pada Rabu 27 Juli 2022 sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Desa Pagar Puding Lama, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo. Nah, kejadian bermula pada saat korban pulang dari Sungai Batanghari. Sesampai di rumah, NP yang merupakan pelaku langsung membacok korban dengan sajam jenis parang. Korban tersebut langsung berteriak kesakitan. Selanjutnya, Misna Dewi yang merupakan sepupu pelaku mendengar dari suara teriakan itu langsung berlari ke rumah tetangga untuk mendapatkan pertolongan. Nah, sesampai di rumah, ternyata NP sudah melarikan diri dari rumah. Nah, kata Misna, NP membacok ibunya menggunakan parang panjang dan melukai ibunya. Ibu itu luka di bagian kepala, tangan, dan wajah hingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin Tebo. Nah, untuk motif sendiri, sampai saat ini belum tahu apa penyebabnya sehingga NP tega membacok ibu kandungnya sendiri. Namun, kata Misna, memang tidak
Namun kata Misna, NP memang tidak bisa mendengar dan untuk berbicara tidak lancar. Nah, untuk kesehariannya sendiri, NP tinggal bersama ibunya dan menurut pengetahuan Misna, NP tidak ada persoalan dengan ibunya. Sementara itu, Kapolsek Serai Serumpun Ibda Srianto membenarkan adanya peristiwa itu. Dirinya mendapat laporan dari masyarakat adanya kekerasan rumah tangga atau KDRT, mendapat laporan dari masyarakat, dirinya langsung meluncur ke TKP yang mana TKP tersebut di Desa Pagar Puding Lama, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo. Untuk penyebabnya, sampai saat ini sedang didalami dan informasi pelaku ada gangguan jiwa, namun saat ini sedang didalami, kata Kapolsek. Pelaku sudah berhasil diamankan di Polres Tebo, jarak tempuh dari TKP dengan keberadaan pelaku kurang lebih 1 kilo. Pada saat pengamanan tidak ada perlawanan dari pelaku, namun pelaku dijerat pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Demikian rekan Dea, saya kembalikan ke studio. Baik, Tribuners rekan Sofianto juga sudah mendapatkan keterangan terkait hal ini dengan sejumlah pihak, berikut liputannya. Ya, memang benar. Berawal dari laporan dari masyarakat tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dari keterangan laporan dari masyarakat tersebut, saya bersama dengan anggota Polsek Serai Serumpun langsung meluncur ke TKP, di mana tempat kejadian perkara tersebut di Desa Pagar Puding Lama, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo. Mungkin bagaimana cara pelaku dengan menghantamkan korban? Baik, berdasarkan keterangan dari para saksi yang kita dapat bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap ibunya sendiri itu dengan cara melakukan pembacokan dengan menggunakan parang, sehingga korban menderita luka pada bagian kepala, pada bagian tangan. Demikian. Apa penyebabnya? Penyebabnya sampai saat ini untuk masih didalami. Korban sekarang Bang, seperti apa kondisinya? Korban untuk sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit daerah Tebo. Kejadiannya seperti ini, ibu dari sungai habis mandi tiba-tiba naik masuk rumah, terdengar suara teriakan. Pas itu kami langsung lari ke tetangga, melihat pencuri kabur setelah Bapak. ngapa aja. Oh, artinya kita tidak tahu nih, tidak menyaksikan langsung tidak ya? Ada dengar cekcok Mbak? Tidak ada, cuma dengar teriakan. Dia pakai apa katanya? Yang kita tengok di TKP itu, dia ngapaknya pakai apa? Pakai parang panjang. Apa belum kok? Palo, tangan, sama wajah. Wajah. Oh. Masalahnya apa katanya? Tahu tak? Masalahnya tidak tahu. Ada masalah sebelumnya itu. Fajri ya nama itu. Keseharian seperti apa Fajri itu? Kesehariannya dia memang tidak bisa ngomong atau tidak bisa dengar ya? tidak bisa dengar. Ngomong bisa tapi dengar tidak bisa. Oh, dengar tidak bisa. Ya seharinya tinggal dengan ibunya lah. Serumah lah. Kalau kita sebagai apanya? Tetanggonya atau masih keluarga deh? Keluarga sepupu. Sepupu nggak menurut Fajri itu. Jadi kita dengar apa pas teriak kita langsung nengok. Tidak, langsung kabur, takut. Yang sebelum itu pernah bertengkar orang tuh, tidak pernah, baru inilah ya. Siapa nama kita? Misna Dewi. Misna Dewi. Berapa umurnya? Abdul Aziz terpilih sebagai Wakil Bupati Kolaka Timur atau Koltim Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 28 Juli 2022 kemarin. Dia mengalahkan calon Wakil Bupati Koltim Diana Masih dengan selisih hanya 2 suara. Perolehan suara lebih detailnya akan dilaporkan rekan Armanto Sepu, reporter dari Tribun News Sultra yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea, kami melaporkan dari Kabupaten Kolaka Timur bahwa pada Kamis kemarin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur sisa masa periode 2021-2026, di mana dari hasil pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Kolaka Timur, Abdul Aziz meraih suara terbanyak dengan jumlah sebanyak 13 suara, sedangkan lawannya yakni Haja Diana Masih yang juga merupakan istri dari mendiang Bupati Kolaka Timur Samsul Bahri Majid memperoleh sebanyak 11 suara, sehingga dari hasil pemilihan ini mengantarkan Abdul Aziz menjadi wakil Bupati Kolaka Timur terpilih. Dan juga pada hari Jumat tadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kolaka Timur rencananya melakukan penetapan, namun dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, penetapan tersebut mengalami penundaan. Kami informasikan juga bahwa kemarin pada saat berlangsungnya proses pemilihan, sejumlah massa aksi melakukan unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kolaka Timur, di mana massa aksi sempat mengalami kericuhan serta bentrok dengan petugas keamanan yang berjaga dengan melakukan pelemparan batu. Sejumlah polisi mengalami luka pada bagian kepala dan juga setelah terkena lemparan batu. Kemudian juga kami informasikan massa aksi juga melakukan blokade jalan dengan menebang sejumlah pohon yang ada di pinggir jalan di sekitar kantor DPRD Kolaka Timur. Hingga pukul 16 kemarin situasi dapat dikondusifkan oleh petugas keamanan. Massa aksi juga melakukan pembubaran diri setelah dipukul mundur oleh petugas. Kemarin saat kami mewawancarai Kapolres Kolaka AKBP Gresa mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan sebanyak 410 personil kepolisian, di mana personil tersebut terbagi dalam beberapa satuan, diantaranya Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga petugas lainnya. Ya, kami informasikan juga bahwa pada saat pemilihan kemarin, dari 25 jumlah anggota Dewan Kolaka Timur, hanya 24 anggota Dewan yang melakukan atau menggunakan hak pilihnya terhadap pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur, di mana salah satu anggota Dewan ini abstain atau tidak menghadiri proses pemilihan di DPRD Kolaka Timur. Dari pantauan kami juga bahwa sejumlah mobil dari tamu undangan di DPRD Kolaka Timur rusak akibat dilempari batu. Masa juga membakar ban dan juga melempari kantor DPRD Kolaka Timur. Namun dengan adanya petugas yang sigap mengamankan di sekitar lokasi, sehingga tidak sampai massa aksi masuk ke dalam untuk melakukan aksi anarkisme. Demikian kami sampaikan, rekan Dea dari Kolaka Timur melaporkan. Baik, Tribuners, rekan Arman juga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Bupati Koltim terpilih Abdul Aziz. Berikut liputannya. Apakah rencana Pak akan melantik praktis di SDM itu? Unjuk rasa yang bilang itu kan bagian dari kecintaan masyarakat, kecintaan daerahnya untuk memimpin. Saya juga dalam posisi malah saya bangga itu bentuk dari kecintaan. Polres Lampung Timur mengamankan 3 pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor pada Kamis 28 Juli kemarin. Ketiga pelaku tersebut diamankan selama operasi oleh Satreskrim Polres Lampung Timur yang berlangsung sejak 18 hingga 24 Juli 2022. Selengkapnya terkait ini, kami sudah terhubung dengan rekan Yogi Wahyudi, reporter Tribun Lampung. Silakan dengan informasi Anda. Oke, baik. Selamat sore, rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Melaporkan dari Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur. Kemarin pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2022, tepatnya pukul
13.00 ya, memang Polres Lampung Timur melakukan konferensi pers ya. Konferensi pers ini terkait pengungkapan kasus pencurian motor ya, curanmor C3 di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Dari penangkapan kepolisian tim TK 308 Polres Lampung Timur mengamankan 3 pelaku, yakni 2 pelaku dari Kecamatan Jabung dan 1 lagi dari Kecamatan Gunung Pelindung. Kelimanya ini diketahui melakukan pencurian di 5 kecamatan sekaligus ya, yaitu di Kecamatan Labuan Maringgai, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Mataram Baru, Wai Jepara, dan 1 diantaranya ditembak ya di bagian kaki karena melakukan perlawanan. Modus yang mereka lakukan menurut Wakapolres ya, Wakapolres Lampung Timur, Kompol Gandhi, didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, AKP Johannes Sihombing. Modusnya mereka bukan melakukan pembegalan ya, tapi mereka melakukan pembuntutan terhadap korban-korban yang akan dicuri kendaraannya. Lalu setelah korban memarkirkan kendaraannya dan masuk ke dalam rumah atau di tempat peribadatan atau di suatu tempat, maka mereka melancarkan aksinya dan menggunakan kunci letter T ya. Nah, dari penangkapan ini, selain dari pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 1 set kunci letter T yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan aksi pencurian motor. Dalam konferensi pers ini juga, Kompol Gandhi juga menginginkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan menggunakan double pengamanan ya, agar mengantisipasi atau paling tidak menyulitkan para pelaku dan lebih cepat dilakukan pengamanan oleh kepolisian setempat. Di momen ini juga dilakukan penyerahan kendaraan ya, kendaraan tersebut kepada korban atau milik motor yang dicuri motornya. Dan keduanya diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara, kurang lebih seperti itu rekannya. Baik, Tribuners, rekan Yogi sudah mendapatkan keterangan dari Wakapolres Lampung Timur, Kompol Sugandi Satria Nugraha. Berikut selengkapnya. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 Juli tahun 2002, Polres Lampung Timur akan melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan kasus C3, curas dan curanmor dari tanggal 18 Juli sampai dengan 24 Juli 2022. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022 sekira jam 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan TK 308 Polres Lampung Timur bersama Polsek jajaran dipimpin oleh Kasat Reskrim Ibtu Johannes berhasil mengungkap pelaku tindak pidana curat dengan sasaran ranmor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pasir Sakti, Polsek Labuan Maringgai, Polsek Mataram Baru, Polsek Jabung, dan Polsek Wajibara. Di dalam kurun waktu 1x24 jam dari 5 TKP tersebut, TK 308 yang dipimpin oleh Kasat Reskrim berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti. Adapun identitas tersangka yang kita amankan sebanyak 3 orang. Yang pertama, Rizky Saputra bin Mina Rayu Romli atau inisial RS bin MR R, 27 tahun, warga Jabung. Tersangka yang kedua kita amankan S bin S, 29 tahun, warga Gunung Pelindung. Tersangka yang ketiga berinisial HNH bin SK, 20 tahun, warga Jabung.
Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners, pelaku industri batubara memulai sejumlah langkah hilirisasi atau penambahan nilai batubara. Salah satunya dilakukan PT Megah Energi Khatulistiwa atau MEK, perusahaan yang berada di bawah Grup Energi Nusa Mandiri atau ENM. Terkait bagaimana upayanya, sudah bergabung bersama kami rekan Maulana Ilham Bifaudi yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Baik, rekan Dea dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa PT Megah Energi Khatulistiwa atau MEK yang beroperasi di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, sudah memulai tahapan hilirisasi atau penambahan nilai dari industri batubara. Hilirisasi ini dilakukan dengan pembuatan pabrik semikok, di mana semikok ini adalah produk tambahan atau produk olahan dari batubara yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dari proses pemurnian sejumlah smelter seperti smelter nikel yang ada di wilayah Maluku dan juga pemurnian nikel yang ada di Cilegon, Banten. Dari hasil pabrik semikok ini dihasilkan sejumlah uap dan gas yang dimanfaatkan sebagai bahan baku dari pembangkit listrik tenaga uap dan gas. Artinya batubara yang diproduksi di pabrik semikok itu tak hanya dapat diproduksi sebagai produk semikok untuk keperluan nikel saja, namun juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik. Dan pembangkit listrik yang dimiliki oleh PT MEK sendiri juga sudah berkontribusi terhadap kebutuhan listrik yang ada di Bulungan ini. Selain PLTU dan juga semikok, dari PT Megah Energi Khatulistiwa juga menggunakan cairan hasil pabrik dari semikok untuk digunakan sebagai marine fuel oil atau minyak kapal. Artinya batubara yang selama ini hanya memiliki satu nilai tambah saja, yakni sebagai bahan baku pembakaran pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, kini di tangan PT Pabrik MEK dapat digunakan hingga mencapai 4 jenis olahan, mulai dari semikok, lalu uap dan gas untuk PLTUG, dan juga cairan untuk marine fuel oil. PT MEK sendiri baru memulai hilirisasi ini dalam 2 tahun terakhir. Menurutnya potensi untuk pengembangan semikok dan juga PLTUG masih cukup besar di Bulungan, mengingat beberapa tahun terakhir memang kebutuhan akan pabrik nikel dan juga smelter cukup besar di wilayah Indonesia. Demikian rekan Dea laporannya saat ini. Baik, Tribuners, terkait hilirisasi penambangan batu bara ini, kami sudah mendapatkan keterangan dari penanggung jawab teknik dan lingkungan PT MEK, Beni Sabtono. Berikut selengkapnya. 456, itulah jantungnya pabrik semikok. Batu bara masuk ke naik dari atas, kalau di sini nggak lihat, ya mungkin dari sana nanti ya. Itu naik ke sana, dimasak lah, dimasak. Kita pakai sekarang berapa asapnya berapa? Asapnya ada 2 atau 3. Ya, kita main 3 tungku apa 2 tungku. Disesuaikan kebutuhan output gasnya untuk menghasilkan listrik ini kan gitu. Nah, nanti dipanasin lalu satu hari ya. Apa itu proses pembuatan semikok? 18 sampai 24 jam. Nah, 18 sampai 24 jadilah produk semikok. Produk nanti keluarin lewat konveyor ke ujung sana, gudang yang paling ada namanya gudang produk. Nah, gasnya kita tangkap, kita bersihin, tangkaplah, disalurkan jadi kayak pipa gas untuk menggerakkan PLTU. Nah, ini ada tangki Pak, itu yang cairan Pak. Cairannya ditangkap, proses masukin ke tangki-tangki yang itu, tangki yang warna biru itu. Nanti kalau mau dijual, dipanasin, dimasak ya. Ini ada kayak gini. Sebuah bangunan di Kampung Rawa Sawah 2, Johar Baru, Jakarta Pusat ambruk pada Kamis 28 Juli kemarin. Seorang emak-emak diduga menjadi korban dalam insiden tersebut. Terkait kronologi kejadian dan juga apa penyebab dari runtuhnya bangunan ini,
Sudah bergabung bersama kami rekan Satrio Sarwo Rengginas, reporter Tribun Jakarta yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Halo rekan Satrio. Halo, baik rekan Dea. Jadi memang terjadi musibah ya, ambruknya sebuah rumah berlantai 3 semi permanen di Jalan Kampung Rawa 2, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat ya, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 ya, sekitar pukul 4 sore. Jadi memang salah satu saksi ya, bernama petugas KPSI bernama Cakwono pertama kali mendengar letupan atau suara ledakan dari tiang listrik di dekat kantor kelurahan. Jadi setelah mendengar itu sontak dia keluar dari kantor dan kemudian ia juga mendengar teriakan dari sejumlah warga yang berteriak bahwa ada rumah rubuh di dekat Pasar Gembrong Lama ya, di Pasar Gembrong Lama, dan petugas KPSI itu kemudian menuju ke lokasi. Setelah berada di lokasi memang betul rumah semi permanen berlantai 3 itu ambruk dalam keadaan yang sudah luluh lantak, dan warga di lokasi sudah juga berupaya untuk mengevakuasi atau mencoba menghancurkan beton yang menghalangi korban yang tertimpa bangunan tersebut. Namun memang ada kendala saat warga yang pertama kali melakukan pertolongan, yaitu warga terhalang dengan kabel-kabel listrik yang menjuntai rendah dan juga tertimpa beton, sehingga dan listrik itu masih dalam keadaan menyala, sehingga sempat warga terkena setrum begitu. Namun tak berselang lama petugas gabungan dari petugas damkar dan tim SAR datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Memang berdasarkan dari keterangan dari Kasih Ops Suku Dinas Damkar Jakarta Pusat, Bapak Enggo Wibowo, dalam kejadian tersebut satu orang dikabarkan tewas, ya, seorang perempuan, dan 2 lainnya mengalami luka-luka seperti itu. Dan saat ini untuk proses dugaan dari robohnya bangunan itu masih didalami, namun didapat karena fondasi rumah semi permanen itu tidak disertai dengan fondasi cakar ayam, dan juga saat itu sedang ada proses penggalian barang-barang di dekat bangunan semi permanen yang diduga ada kelalaian dalam pengerjaan penutup penggalian tersebut. Dan juga saat ini memang ketika wartawan Tribun Jakarta ke lokasi ya, siang tadi sudah terlihat ada garis polisi di sekitaran lokasi kejadian. Seperti itu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Satrio untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. PT PLN Rayon Sampang angkat bicara atas penyambungan aliran listrik secara ilegal dalam pengerjaan mega proyek Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kabupaten Sampang, Madura. Sebelumnya, salah satu perusahaan BUMN yang berlokasi di Jalan Trunojoyo Sampang tersebut telah melakukan pemantauan ke lokasi bersama tim dan pihak kepolisian. Terkait ini, rekan Hanggara Pratama, reporter dari Tribun Madura, akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami melaporkan bahwa penyambungan aliran listrik secara ilegal di pengerjaan proyek Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kabupaten Sampang, Madura yang tengah dikerjakan PT Astri Karya Lestari senilai sekitar 204,5 miliar rupiah memang benar keberadaannya.
Hal itu setelah pihak kontraktor atau pelaksana mega proyek mengaku atas kesalahannya saat sejumlah anggota DPRD Sampang menggelar tidak ke lokasi. Adapun pencurian aliran listrik dilakukan sejak sekitar 1,5 bulan yang kesehariannya digunakan untuk kebutuhan mengisi daya handphone dan penerangan, sehingga PLN mengalami kerugian hampir 4 juta rupiah. Kerugian itu ditanggung manajemen kontraktor karena dari sekian banyak pekerja, tak ada satupun yang mengaku siapa awal yang melakukan penyambungan aliran listrik secara ilegal tersebut. Dengan adanya persoalan itu, manajer PT PLN Persero Rayon Sampang, Abdul Ghafur, angkat bicara bahwa pihaknya bersama tim termasuk pihak kepolisian sebelumnya juga sudah meninjau ke lokasi, dan pihak kontraktor tidak menyangkal atas pelanggaran tersebut, bahkan barang buktinya juga diserahkan ke PLN berupa kabel sepanjang 5 meter. Kemudian PLN menilai bahwa pelanggaran itu dikategorikan P4, artinya sambungan langsung non pelanggan, dan setelah dilakukan penghitungan diketahui ukuran kerugian dayanya sebanyak 7.500 kWh. Untuk peraturan di tubuh PLN atas kasus ini berdasarkan komentar Abdul Ghafur adalah perdata, sehingga timbul sebuah tagihan alias denda yang harus dibayar oleh yang bersangkutan. Sementara sejauh ini kerugian tersebut sudah dibayar oleh pihak kontraktor, sehingga PLN menganggap persoalan ini selesai, artinya tidak ada pelimpahan kasus ke pihak kepolisian. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hanggara melaporkan di Sampang, Madura. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Satu unit kapal nelayan hancur akibat diterjang gelombang di Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Kapal tersebut baru saja pulang dari menangkap ikan dan mengalami masalah dengan mesinnya. Akibatnya kapal terhempas ke kawasan bibir pantai sehingga hancur. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Padang, rekan Rezi Aswar. Silakan dengan informasi Anda. Iya deh, ini terjadi cuaca buruk di Kota Padang sehingga menyebabkan satu unit kapal nelayan di kawasan Pantai Padang rusak parah, bahkan hancur ya, berkeping-keping karena awalnya mengalami mati mesin setelah pulang menangkap ikan sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga kapal mengalami mati mesin saat memasuki pintu Muara Padang dan terdampar ke bibir pantai, tepatnya di Batu Grip, sehingga kapal hancur akibat dihantam gelombang di bagian Batu Grip di kawasan Pantai Padang dekat Masjid Al-Hakim, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, di mana ada 3 orang nelayan di atas kapal dan beruntung semuanya selamat. Namun untuk kerugian kapal hancur dan barang-barang milik nelayan banyak yang hilang karena kapalnya hancur. Selain kapal hancur, untuk Kota Padang yang diguyur hujan sejak pagi hari juga menyebabkan 2 unit pohon tumbang yang menghambat akses jalan dan menimpa 1 unit kendaraan minibus, namun juga tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Rezi Aswar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar berikutnya. Ratusan orang tampak mengikuti kirap ziarah hari jadi ke-653 Cirebon di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi pada hari ini Jumat 29 Juli 2022. Mereka berjalan kaki sejauh sekira 4,5 km menuju makam Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Untuk informasi terkait situasi kirap, kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Imam Baihaqi. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, terima kasih Hidya. Pada hari ini pemerintah Kota Cirebon menggelar kirap ziarah agung ke makam Sunan Gunung Jati dari Balai Kota Cirebon. Dalam kirap tersebut diikuti oleh jajaran Forkopimda Kota Cirebon
SKPD di lingkungan Pemkot Cirebon dan para lurah dan camat se-Kota Cirebon. Dalam kegiatan tersebut juga diikuti oleh sejumlah tamu undangan, diantaranya Bupati Cirebon, dan dalam kegiatan itu Wali Kota Cirebon bersama Forkopimda dan tamu undangan lainnya berjalan kaki dari Balai Kota Cirebon menuju makam Sunan Gunung Jati yang berada di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Kirab kali ini melibatkan masyarakat dan juga abdi dalam keraton. Dalam rangkaian kirab sendiri diawali dari beberapa pasukan keraton dan juga ada kereta kencana yang dinaiki oleh tamu undangan Forkopimda maupun Wali Kota Cirebon. Dalam kirab tersebut kereta kencana yang dikerahkan diantaranya adalah kereta kencana Simabarong, kereta kencana Paksinaga dan lainnya. Rangkaian tersebut melambangkan iring-iringan kereta kencana yang digunakan oleh Sultan Cirebon pada masa dahulu, dan di kanan kirinya kereta kencana terdapat pasukan pengawal yang terdiri dari beberapa lapis dan mempunyai makna masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Cirebon Nazrul Hadis menyampaikan kirab Ziarah Agung kali ini merupakan rangkaian puncak peringatan hari jadi ke-653 Cirebon. Pada hari ini kegiatan yang dilaksanakan adalah kirab Ziarah Agung ke makam Sunan Gunung Jati Cirebon yang diawali dengan sholat asar berjamaah di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, kemudian bersama-sama berjalan kaki menuju makam Sunan Gunung Jati, dan nantinya kegiatan akan dilanjutkan dengan doa bersama dalam kegiatan Cirebon berdoa di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Selain kegiatan tersebut, pada hari ini rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke-653 Cirebon juga terdapat pentas seni, panggung seni Duta Nusantara di alun-alun Sangkala Buana, Kota Cirebon, dan pertunjukan wayang kulit di kantor Kelurahan Kejaksaan Kota Cirebon. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Ahmad Imam melaporkan di Cirebon. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat. Tribuners, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB mengawal perekrutan tenaga kerja di smelter PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT. Diketahui Agustus 2022 ini AMNT akan melakukan perekrutan tenaga kerja kembali, mengingat di mereka sudah harus melakukan groundbreaking. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Galan Reski Waskita, reporter Tribun Lombok. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih, Dea. PT AMNT, Aman Mineral Nusa Tenggara, memang dikabarkan akan melakukan perekrutan di Agustus mendatang. Nah, karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat mencoba untuk memastikan 60% hak masyarakat lokal untuk dapat direkrut dari total kuota keseluruhan dari karyawan yang dibutuhkan. Nah, untuk itu DPRD berencana dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Barat untuk memastikan, karena memang dari kuota yang dibutuhkan keseluruhan dikabarkan 1.200 orang untuk pembangunan smelter ini. Nah, cuma ingin dipastikan apakah 1.200 ini akan diambil di Agustus ini atau mungkin secara berjenjang untuk waktu-waktu ke depan, begitu. Kemudian juga DPRD ingin memastikan bahwa proses seleksinya bagaimana, siapa perekrutnya, kredibilitas mereka sejauh mana, untuk memastikan tidak ada setitip-titipan. Jadi titipan dalam artian orang yang bisa dimasukkan dan bisa proses seleksi bisa diselesaikan di bawah meja, begitu kurang lebih. Karena memang ini adalah isu yang cukup sensitif di Kabupaten Sumbawa Barat, Dea, dan Tribuners dimanapun Anda berada, karena KSB sendiri masih menaruh harapan besar kepada AMNT untuk dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang
cukup tinggi ya, mengingat angka pengangguran yang cukup tinggi juga di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, beberapa waktu lalu tersiar kabar ada 80 warga asing yang ikut bekerja bersama AMNT tentunya. Dan ini menjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat. Seolah ini masyarakat setempat merasa tidak diprioritaskan. Namun 80 orang itu sudah kembali ke daerahnya masing-masing karena memang kontraknya sudah selesai. Nah, kewajiban AMNT untuk menyerap 60% masyarakat lokal ini sudah diatur dalam Perda nomor 13 tahun 2017 KSB ya, dan kemudian juga sebelumnya tahun ditetapkan berdasarkan Pergub. Nah, cuman Perda ini dihadirkan untuk mengikat kembali. Nah, kemudian juga ini juga merupakan amanat dari rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh DPRD KSB bersama instansi terkait untuk memastikan KSB mendapat jatah 60% dari kuota yang ditentukan. Seperti itu, ya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Galan Reski untuk informasi Anda dari Sumba Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Olahraga dirgantara para layang di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau mulai digalakan. Hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan survei awal dan peninjauan lokasi yang bisa dijadikan pusat pelatihan di wilayah Natuna. Untuk lebih detailnya dan juga bagaimana kondisi dari ini, Tribuners sudah bergabung bersama kami rekan Ilham Muhammad, reporter Tribun Batam. Silakan dengan informasi Anda. Oke, baik, terima kasih rekan Dea dan sobat Tribuners semua. Di mana semalam ya, pada tanggal 28 Juli, hari Kamis 2022, itu TNI Lanut Raden Sajat, TNI Angkatan Udara, Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat Ranai, menggelar demo para layang di depan halaman kantor Bupati Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Di mana demo para layang itu awalnya dilakukan dalam rangka untuk memperingati Hari TNI Angkatan Udara yang ke-75 tahun 2022. Nah, namun pantauan di lapangan ya Sobat Tribuners, demo para layang tersebut memang tidak jadi dikarenakan angin yang saat itu tidak mensupport untuk melakukan para layang. Nah, sementara itu dan Lanut Raden Sajat Ranai bersama tim staf potensi Dirgantara, Spordirga Mabes Angkatan Udara akan berencana memajukan olahraga dirgantara di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Di mana olahraga para layang ini, olahraga dirgantara ini untuk di Kepulauan Riau sebenarnya sudah ada, yaitu adanya di Kota Batam dan juga Kota Tanjung Pinang. Nah, mengingat Natuna yang berada di ujung utara Indonesia dan terdapat sport-sport yang bagus sehingga Lanut Raden Sajat bersama tim Sportdirga akan memajukan olahraga dirgantara berupa para layang di Kabupaten Natuna, di mana mereka juga telah melaksanakan survei awal ya Sobat Tribuners dengan melakukan peninjauan lokasi yang ada seperti halnya di Selat Lampa, di Tanjung Datuk dan juga di Bukit Kapur. Dari hasil survei dari 3 titik tersebut, mereka mendapati ada spotnya di Selat Lampa ya, di Selat Lampa itu ya memiliki potensi untuk dilaksanakan demo para layang. Dan di sana juga dari Danlanut sendiri mengatakan pihaknya akan terus bersinergi dengan tim Mabes Angkatan Udara terkait dengan program-program seperti halnya pengembangan dari para layang di Kabupaten Natuna. Nah, di sisi lain Bupati Natuna sendiri menanggapi hal tersebut sangat mendukung program tersebut. Menurutnya, dengan adanya demo kegiatan olahraga dirgantara berupa para layang di Kabupaten Natuna akan meningkatkan sektor pariwisata. Sebab menurut dia, di Kota Batam khususnya ya, di Kota Batam, olahraga dirgantara ini menjadi rekreasional sehingga bisa berdampak pada pariwisata. Sehingga Bupati Natuna juga sangat mendukung dengan rencana tersebut dan sangat berharap nantinya akan ada atlet dari Kabupaten Natuna yang menjadi atlet para layang yang bisa menuju nasional. Selain itu juga dapat mengembangkan pariwisata di Natuna terkait dengan pariwisata para layang di Kabupaten Natuna. Demikian dengan rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ilham untuk informasi Anda di Natuna. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Mall Pelayanan Republik Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara menyediakan sejumlah fasilitas yang baik. Sambil melakukan pengurusan izin dan lainnya, pelaku usaha, pengusaha, dan masyarakat di sana akan disuguhkan dengan tempat tunggu yang dingin karena ada AC, free wifi, dan juga fasilitas lainnya di sana. Selengkapnya dan juga seperti apa testimoni pengurusan izin dan lainnya di sana kami sudah terhubung dengan rekan Christian Wayangkere, reporter Tribun Manado. Silakan rekan. Tribuners, selamat sore Tribuners dan rekan Dea. Baik, dapat kami laporkan terkait dengan keberadaan Mall Pelayanan Publik yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Untuk sementara ini masih melekat di gedung kantor administrator kawasan ekonomi khusus milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga di dalam satu bangunan kantor administrator KEK tersebut ada juga Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DMPTSP. Dan untuk mall pelayanan publik yang ada tersebut melayani perizinan dan non perizinan. Ada sekitar 16 perangkat daerah dari Pemkot Bitung dan instansi vertikal lainnya BUMD dan BUMD yang bisa melayani pengurusan izin. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Christian Wayangkere untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kita jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menegaskan bahwa Komnas HAM pasti akan memanggil Irjen Verdi Sambo. Pihaknya juga akan meminta keterangan pada istri Verdi Sambo yang sebelumnya diduga mendapatkan pelecehan dari Brigadir J. Hal ini dikatakan Anam untuk menanggapi pertanyaan kenapa Komnas HAM hingga kini belum juga melaksanakan pemeriksaan pada Irjen Verdi ataupun istrinya. Diketahui Komnas HAM telah memeriksa sejumlah saksi untuk menyelidiki kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Di antaranya memeriksa 6 orang ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, termasuk Baradae yang sempat terlibat baku tembak dengan Brigadir J, juga sudah memberikan keterangannya kepada Komnas HAM. Anam lantas menjelaskan sebelum melakukan pemanggilan terhadap Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh Komnas HAM, yakni harus memperkuat sekuens cerita kasus kematian Brigadir J terlebih dahulu. Baru setelahnya Komnas HAM akan memanggil Irjen Verdi Sambo untuk dimintai keterangan. Selain memeriksa Verdi dan Putri, Komnas HAM akan kembali memeriksa ke TKP di Perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Meski demikian, hingga kini Anam masih enggan memberitahukan kapan waktu pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo tersebut. Sebelumnya, Komnas HAM juga sudah mengungkap pengakuan dari Baradae terkait insiden penembakan di kediaman Irjen Verdi Sambo. Dalam keterangannya, aksi penembakan yang dilakukannya adalah bentuk respons dan refleks dari tindakan yang dilakukan Brigadir J terlebih dahulu. Namun pengakuan dari Baradae ini belum menjadi kesimpulan akhir dari Komnas HAM karena masih akan melakukan pendalaman.
Baradae, penembak Brigadir J di Perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan hingga meninggal dunia, saat ini masih berstatus sebagai saksi. Pasca insiden itu, Baradae ternyata ditarik kembali bertugas ke Korps Brigadir Mobil atau Brimob. Itu artinya kini Baradae menjadi anak buah dari Komandan Korps Brimob Polri, yakni Komjen Pol Anang Revandoko. Sebelumnya diketahui ia menjadi salah satu ajudan Irjen Verdi Sambo saat masih menjabat Kadif Propam Polri. Pemindahan tugas ini pun dibenarkan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Ia mengaku pihaknya juga baru mengetahui hal itu setelah melayangkan surat ke Brimob untuk proses pengajuan perlindungan Baradae. Melalui surat tersebut, LPSK meminta Baradae untuk datang ke kantor mereka untuk proses investigasi dimintai keterangan dan pemeriksaan psikologis pada Rabu 27 Juli lalu. Namun Baradae belum menjalani pemeriksaan sehingga permohonan perlindungannya pun juga belum disetujui oleh LPSK. Menurut Hasto, yang bersangkutan tidak bisa hadir lantaran harus menjalani pemeriksaan oleh Komnas HAM. Ia mengatakan bahwa perwakilan dari Brimob yang akhirnya datang dan menjelaskan status tugas dari Baradae. LPSK pun sudah kembali bersurat ke Brimob untuk membantu agar Baradae bisa datang ke kantor mereka pada pertemuan yang dijadwalkan selanjutnya. Keterangan dan pemeriksaan psikologis Baradae ini disebut merupakan prosedur yang harus diikuti permohonan pemohon perlindungan saksi dan korban kasus tindak pidana ke LPSK secara umum. Hasto menjelaskan jika Baradae tidak kunjung menjalani proses investigasi dan pemeriksaan psikologis hingga 30 hari sejak permohonan perlindungan, maka akan dianggap tidak kooperatif. Artinya permohonan perlindungan diajukan Baradae pada Rabu 13 Juli lalu dapat ditolak LPSK dan hal serupa juga berlaku bagi Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo yang mengajukan perlindungan. Kondisi kekasih Brigadir J yakni Vera Simanjuntak semakin memburuk dan ketakutan seusai ikut menjalani pemeriksaan terkait insiden yang menewaskan calon suaminya. Vera semakin tertekan sehingga memilih mengundurkan diri dari profesinya sebagai bidan karena fokusnya terganggu. Vera Simanjuntak selama ini diketahui tinggal dan bekerja sebagai bidan di salah satu puskesmas di Jambi. Sementara itu Brigadir J tinggal di Jakarta karena menjadi ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Selesai insiden kematian kekasihnya di rumah dinas Verdi Sambo beberapa waktu lalu, Vera pun beberapa kali ikut diperiksa. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J yakni Johnson Panjaitan membenarkan terkait kondisi terkini Vera yang sangat terguncang. Pihaknya mengaku kecolongan terkait perlindungan terhadap saksi termasuk Vera yang kini terkena dampak pasca pemeriksaan. Johnson bahkan mengungkap bahwa kini ponsel milik Vera juga disita pihak penyidik dan membuatnya semakin ketakutan. Selain Vera, ia menilai ibu dari Brigadir Yosua juga harus mendapatkan perlindungan. Johnson menilai saat ini LPSK seperti lebih mementingkan perlindungan terhadap Irjen Verdi Sambo dan istri, padahal tekanan pada saksi akan lebih besar setelah ada bukti-bukti kuat untuk menetapkan tersangka. Sebagai informasi, Vera Simanjuntak diperiksa polisi di Polda Jambi sejak Jumat 22 Juli 2022 hingga Minggu 24 Juli 2022. Total ada 32 pertanyaan diberikan tim penyidik kepada Vera. Sebuah rekaman video yang memperdengarkan percakapan disebut Kopda M beredar luas di media sosial pada Jumat 29 Juli 2022. Dinarasikan percakapan itu antara seorang pekerja dan Kopda M sebelum meninggal dunia. Satu di antara video itu diunggah oleh akun Instagram @infokomando.official. Dalam video itu tampak seorang pria yang disebut tengah menerima telepon dari sosok Kopda M. Dijelaskan pria yang menerima panggilan itu dipanggil Kabul, seorang pekerja di tempat Kopda M. Dalam video itu, Kabul meminta kepada pria di seberang telepon supaya pulang. Namun pria itu menjawab jika sudah telat untuk kembali pulang. Kabul pun terus meyakinkan sosok itu untuk pulang karena anak-anaknya yang masih membutuhkan sosok ayah. Namun pria di balik telepon itu terus berkata sudah terlambat, tidak kuat dan menyerah dengan keadaan rumah tangganya. Pria itu lantas meminta Kabul agar bisa menjadi sosok paman yang baik untuk anak-anaknya.
Hingga saat ini pihak Tribun News dan Tribun Jateng pun masih mendalami video tersebut dan mencari bukti yang valid. Sebagaimana diketahui, Kopda M merupakan dalang penembakan istrinya, yakni Rina Wulandari, 34 tahun beberapa waktu lalu. Namun Kopda M ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah pada Kamis 28 Juli 2022 setelah meninggalkan tugas dan menjadi buronan. Kopda M sendiri menyewa 5 orang untuk menembak istrinya pada Senin 18 Juli 2022. Beruntung istri korban, beruntung istri dari Kopda M yang saat itu tengah memboncengkan anaknya selamat setelah mendapatkan perawatan. Sedangkan 5 orang tersangka kini sudah diamankan polisi dan kematian Kopda M tidak akan mempengaruhi hukuman bagi mereka. Telat nak aku balik. Belum Pak, anak-anak butuh bapak loh Pak. Iya aku juga tahu Bol, ada keke, ada dibobol, aku juga ada dibol, ada Beril masih kecil Bol, tolong dijaga ya Bol. Iya Pak, pulang Pak, butuh Pak, mereka Pak sama bapak. Kamu jadi om yang baik ya Bol, buat mereka Bol. Ya Pak, bapak pulang, tidak ada bapak yang tidak kuat ya Pak. Ada mantu juga, kamu berdua bisa Bol. Aku nyerah Bol. Aku nyerah Bol. Jangan nyerah Pak, pulang dulu Pak. Ibu galak Bol, ibu nyenani aku terus. Ibu. Enggak, ibu enggak galak Pak. Ya aku ora kuat. Pulang Pak. Bapak wis rasa balik Bol, nak balik aku wis ora iso. Iya Pak, dibicarakan dulu Pak. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat dihebohkan dengan aksi baku hantam antara anggota Polri dan TNI. Aksi duel antara 2 anggota keamanan negara itu diduga dipicu salah paham mengenai wanita. Kapenrem 182 Jazira Onim, Mayor Infanteri Hikmat Ilahi membenarkan peristiwa itu terjadi di Kompleks Jalan Yosudarso, Kabupaten Fakfak pada Selasa 26 Juli siang lalu. Rekaman aksi keduanya pun telah beredar luas di media sosial. 2 oknum yang terlibat yakni prajurit TNI bernama Serda Gilbert Brian dengan seorang anggota polisi bernama Bribda Billy. Pemicu Bribda Billy adu jotos dengan Serda Gilbert diduga salah paham menyangkut polwan bernama Bribda Teresia. Mayor Hikmat menjelaskan, kronologi berawal dari ketika prajuritnya meminjam kendaraan roda 2 milik Bribda Teresia. Saat Serda Gilbert hendak mengembalikan motor tersebut, Bribda Billy melihatnya dan merasa cemburu. Bribda Billy bersama 2 temannya kemudian menghampiri Serda Gilbert hingga terjadi adu mulut dan adu jotos. Mengetahui pemukulan itu, 13 orang TNI menghampiri turut mendatangi lokasi. Mereka kemudian mengamankan 3 personil Polres Fakfak ke Korem 182 Jazira Onim. Meski begitu, Hikmat memastikan bahwa permasalahan antara Polri dan TNI ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Tribuners, kami masih akan kembali selesai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya dikait dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirannya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pada Rabu 26 Juli lalu merupakan momen yang buruk bagi Tamin, warga desa Cibetik, Gang Salim, Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Bagaimana tidak, bak petir menyambar di siang bolong. Tamin menerima kabar melalui sambungan telepon bahwa istri dan 2 cucunya menjadi korban kecelakaan maut antara kereta api dan odong-odong. Kesaksian Tamin akan disampaikan oleh rekan Gilbert Semsandro, reporter Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, dia. Kecelakaan maut terjadi di Kampung Cibetik, Keragilan, Kabupaten Serang, Banten pada Selasa 26 Juli 2022 lalu, di mana terdapat 9 orang tewas di lokasi kejadian dan puluhan korban lainnya mengalami luka-luka, baik itu luka parah ataupun luka ringan akibat kecelakaan tersebut. Salah satu korban tewas ialah Kadilah, berusia 48 tahun, yang merupakan istri dari Tamin. Istri Tamin, dan juga 2 orang korban luka berat yang masih berusia 3 tahun, yaitu Alina Ayu dan Putri Kaila. Tamin menceritakan detik-detik musibah yang menimpa anggota keluarganya itu, yaitu sang istri, meninggalnya sang istri dan 2 cucunya mengalami luka parah. Bermula pada pukul 11 waktu Indonesia, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana Tamin melihat istri dan membawa 2 cucunya itu menaiki odong-odong untuk berangkat seperti biasa untuk jalan-jalan bersama dengan tetangga lainnya di sekitar rumahnya. Namun sekira 1 jam berlalu pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Tamin menerima telepon dari salah seorang rekannya yang mengatakan bahwa terjadi insiden mengerikan di lokasi tempat kejadian perkara. Mengetahui hal tersebut, Tamin pun langsung menuju TKP untuk mencari keberadaan istri dan juga 2 orang cucunya tersebut. Namun setiba di TKP, Tamin tidak bisa menemukan istrinya dan ia diberi informasi oleh warga bahwasanya korban luka dibawa ke Puskesmas Pematang, Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Dan setibanya di Puskesmas, Tamin berhasil menemui salah satu cucunya, yaitu Alina Ayu.
sedangkan cucu lainnya yakni Putri Kaila telah dibawa menuju rumah sakit Hermina untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Setelah menanyakan kondisi cucu tersebut, Tamin pun langsung membawa cucu yang bernama Alina Ayu turut ke rumah sakit Hermina Serang untuk turut juga mendapatkan perawatan, karena menurut dokter yang menangani dua cucu tersebut, Alina Ayu dan Putri Kaila mengalami luka yang cukup parah, bahkan cukup parah di bagian kaki, dada atau pundak, dan juga bagian benturan di bagian kepala. Setelah tiba membawa cucu yang bernama Alina di rumah sakit Hermina Serang, Tamin pun langsung kembali meninggalkan rumah sakit, dan setelah mempercayakan penanganan kepada dokter, Tamin pun meninggalkan rumah sakit dan berangkat mencari keberadaan istrinya, di mana informasi yang diterima oleh dari warga sekitar itu selain rumah sakit Hermina ada rumah sakit umum daerah Kota Serang yang juga menampung korban-korban dari insiden maut tersebut. Namun setelah setibanya di RSUD Kota Serang, Tamin justru diarahkan oleh petugas menuju kamar ruang jenazah. Di sana Tamin berharap cemas sambil menunggu informasi dari pihak rumah sakit. Namun setelah beberapa saat kemudian, sekitar 1 jam hingga 1,5 jam berlalu, pihak rumah sakit pun mengumumkan nama-nama korban tewas yang berhasil diidentifikasi, yang mana salah satunya adalah Kadila yang merupakan istri dari Tamin. Mengetahui hal tersebut, Tamin langsung mengaku tidak menduga bahwasanya insiden untuk membawa cucunya tersebut jalan-jalan ataupun bermain justru berujung maut. Kendati demikian, Tamin mengaku telah mengikhlaskan kepergian dari istri tercintanya itu. Kini fokus dirinya dan keluarga adalah kesembuhan dari dua cucunya yang mengalami luka berat. Pasalnya, 2 malaikat kecil yang masih berusia di bawah 5 tahun itu harus menanggung sakitnya operasi demi keselamatan, di mana Tamin sendiri mengaku tidak dapat membayangkan operasi yang dia lakukan oleh cucunya tersebut karena memang masih berusia 3 tahun. Kemudian Tamin pun mempercayakan hal tersebut kepada dokter dan meminta kepada dokter yang menangani 2 cucunya tersebut agar melakukan perawatan dengan baik hingga memastikan cucunya berada kembali dalam kondisi sehat tanpa adanya kekurangan ataupun, karena memang khawatir dari pihak keluarga bahwasanya cucu-cucu masih kecil tersebut dapat terganggu pertumbuhan badannya ke depan akibat dari dampak dari kecelakaan yang terjadi di masa kecil saat ini. Kemudian Tamin mengaku telah melakukan pemakaman terhadap istrinya pada Selasa malam sekitar pukul 9, di mana bersama dengan korban lainnya setelah berhasil dilakukan identifikasi oleh pihak RSUD Kota Serang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dan pukul 21.00 atau 9 malam para korban meninggal dunia telah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga masing-masing. Demikian dia Alpra sampaikan. Bagi Tribuners, rekan Gilbert juga sudah mendapatkan keterangan dari Tamin, keluarga dari korban kecelakaan ini. Selengkapnya kami tampilkan. Bisa jelaskan nggak Pak, sedikit kemarin tuh seperti apa sih awalnya? Itu ibu memang biasa bawa cucu-cucunya buat naik odong-odong untuk jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi, atau seperti apa gitu Pak? Ya, kalau kebiasaannya kan memang setelah selesai mengurus ini di rumah ya, terutama masalah rumah tangga gitu tuh, kan dia sambil ngasuh cucu karena orang tuanya kan kerja lah gitu. Jadi istri saya ngasuh cucu tersebut. Nah, memang sudah bukan 1 kali atau 2 kali adanya odong-odong itu, jadi sudah sering, cuman jalurnya yang sering itu ke utara gitu. Ke utara, ke daerah antara Keragilan Sentul ke sana kadang gitu tuh. Nah, kemarin itu sekitar jam 10-an itu datang odong-odong ya, karena cucu saya kan udah biasa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI resmi mengumumkan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu serentak tahun 2024 mendatang pada hari ini Jumat 29 Juli 2022 di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Bagi informasi, tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu ini merupakan tahapan pemilu terdekat yang akan segera dilaksanakan. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Danang Tri Atmojo, reporter Tribun News. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Dea. Ya, konferensi pers pengumuman pendaftaran parpol peserta pemilu 2024 ini dihadiri oleh seluruh anggota KPU RI dan dipimpin oleh Hasyim Asyari selaku Ketua KPU RI. Dalam kesempatan ini, KPU RI mengumumkan tahapan pendaftaran
parpol peserta pemilu dimulai pada 1 Agustus atau Senin besok dan berlangsung hingga 14 Agustus 2022. Pada rentang tanggal 1 sampai 13 Agustus, masa pendaftaran partai politik dimulai pukul 8 pagi setiap harinya dan berakhir jam 4 sore. Tapi khusus tanggal 14 Agustus atau hari terakhir pendaftaran dimulai pukul 8 pagi dan berakhir tengah malam, yakni pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Masih menjelaskan, penentuan 14 Desember 2022 sebagai waktu penetapan partai politik peserta pemilu telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu, yakni dilakukan paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara yang jatuh pada 14 Februari 2024. Nantinya partai politik yang mendaftarkan diri ke KPU akan melewati tahapan verifikasi administrasi. Bagi parpol yang lolos tahapan ini akan berlanjut ke tahapan verifikasi faktual atau pencocokan data di atas kertas dengan data di lapangan. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020, ada 3 kategorisasi partai politik yang dilakukan perbedaan perlakuan dalam memverifikasi parpol peserta pemilu. Di antaranya, kategori pertama, partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT atau Parliamentary Threshold atau punya kursi di DPR. Kategori kedua, partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT atau tidak punya kursi di DPR. Ketiga, partai politik baru. Perbedaan tersebut yakni pada parpol yang masuk kategori 1 adalah mendaftar dan hanya akan menjalani verifikasi administrasi tanpa dilakukan verifikasi faktual. Sementara parpol yang masuk kategori 2 dan 3 yaitu mendaftar lalu dilakukan verifikasi administrasi, nantinya parpol yang dinyatakan lolos dan memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Danang juga sudah mendapatkan keterangan dari anggota KPU RI Idam Holik, berikut liputannya. Untuk kepesertaan pemilu ini akan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022 yang dilanjutkan dengan penetapan hasil pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu pada hari yang sama, yaitu tanggal 14 Desember 2022. Pengumumannya pun akan dilakukan pada hari yang sama, yaitu Rabu 14 Desember 2022. Jadi masa pendaftaran sampai dengan masa penetapan partai politik peserta pemilu, ya, pengundian nomor urut beserta pengumuman kami lakukan selama 4 bulan. 18 bulan sebelum hari pemungutan suara kami memulai tahapan ini, dan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara kami akan akhiri proses tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Pada tanggal 14 Desember 2022, kita semua sudah akan mengetahui kepesertaan ke partai politik yang menjadi peserta pemilu serentak 2024 beserta. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, dan Tribuners, lantaran pandemi COVID-19 belum usai, kami kembali mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada dan juga melakukan vaksinasi. Jangan lupa juga tetap update kabar teraktual lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!